Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi kita semua. Perkenalkan, kami adalah CGP Angkatan 11 Kota Dumai. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi kegiatan demonstrasi kontekstual 2.3 pada materi supervisi coaching akademik. Di sini saya dengan Muhammad Zul Abror Hasibuan dari Sekolah SMP Negeri 21 Dumai bersama rekan-rekan saya. Saya Rabita dari TK Negeri 1 Kecamatan Dumai Kota. Saya Helena Pratiwi yang merupakan guru SMP Negeri 21 Dumai. Perkenalkan, nama saya Maulisa dari SD Negeri 015 Bagan Keladi. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak menebar manfaat bagi pendidik. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam Pak Abror. Gimana Bu Lisa, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Baiklah Ibu, sebelum nantinya Ibu melakukan proses coaching bersama coach Ibu, di sini saya perlu menyampaikan bahwa saya di sini sebagai observer, di mana saya akan melihat bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan bersama coaching. Adapun beberapa hal yang akan menjadi rubrik penilaian dalam observasi saya itu apakah dalam percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip dari seorang coach itu sendiri, yaitu yang pertama kemitraan, yang berikutnya proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga diharapkan sudah memiliki kompetensi dari coaching itu, yaitu kehadiran penuh, yang berikutnya menekankan dengan aktif, lalu selanjutnya bagaimana memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot melalui teknik rasa atau metode rasa, seperti itu Ibu. Bagaimana Ibu, sudah memahaminya Ibu? Sudah Pak, saya paham. Oke, nanti juga Ibu diharapkan juga menggunakan alur theta dalam proses observasinya atau proses coachingnya ya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Lisa. Dari serangkaian kompetensi dari coaching tadi, menurut Ibu, kompetensi mana yang ingin sekali Ibu kembangkan? Baik, kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, tentu seluruh kompetensi dari coaching ingin saya kembangkan ya Pak, yaitu passion, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak. Oke Ibu, untuk lebih spesifik lagi, mungkin adakah proses yang memang atau satu atau dua proses yang memang benar-benar menjadi fokus Ibu? Baik, kalau untuk spesifik dari kompetensi yang ingin saya capai di sini Pak, saya lebih ke ingin mendengarkan aktif Pak. Nah, di mana dengan kita mendengarkan aktif dari coach kita, saya yakin saya nanti akan bisa lebih menggali potensi-potensi yang ada pada diri coach saya. Kemudian dari saya menggali kompetensi tadi yang ada di diri coach, nanti saya akan lebih mudah untuk mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Begitu Pak. Oke, baiklah Bu Lisa, luar biasa ya. Berarti Ibu nanti ingin fokusnya bagaimana mendengarkan dengan aktif. Semoga dengan mendengarkan aktif, proses coaching yang lainnya akan berjalan lebih baik juga. Seperti itu Ibu ya. Baiklah Ibu, demikian untuk proses pra-coaching kita hari ini. Saya harap atau saya berdoa nantinya Ibu akan lancar dalam proses coaching itu sendiri. Amin, terima kasih Pak. Demikian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Helen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Lisa. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat juga Ibu Helen. Alhamdulillah. Baik Ibu Helen, seperti beberapa hari yang lalu ya. Ya. Nah, Ibu ingin bertanya kepada saya ataupun ingin membicarakan sesuatu nih kepada saya. Apa itu Bu? Iya benar ini Bu. Saya melihat Bu ya, di sekolah saya gerakan sekolah sehat itu belum optimal pelaksanaannya. Jadi ini yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Baik, yang ingin Ibu ceritakan itu mengenai gerakan sekolah sehat yang ada di sekolah Ibu ya. Benar Ibu. Baik Ibu, kemudian dari tujuan percakapan kita, harapan apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Tadi kan gerakan sekolah di sekolah saya belum optimal Ibu. Jadi saya ingin dalam percakapan kita ini nantinya saya menemukan solusi.
bagaimana agar gerakan sekolah sehat di sekolah itu bisa berjalan dengan optimal. Baik, berarti tujuan dari percakapan ini Ibu ingin bagaimana caranya mendapatkan solusi dari gerakan sekolah sehat yang ada di sekolah Ibu gitu ya Bu ya? Iya, benar Ibu. Baik, berdasarkan hasil pengamatan, Ya. apa yang menjadi penyebab dari masalah gerakan sekolah sehat di sekolah Ibu itu? Kita kan sudah membentuk tim ini Bu ya, tim GSS namanya. Tim itu terdiri dari guru dan ada juga dari siswa. Iya. Nah, di sini saya melihat program-program itu belum nampak. Jadi tidak tergambar, tidak terukur gitu. Apa-apa saja sih yang menggambarkan gerakan sekolah sehat itu. Kemudian tidak semua warga sekolah juga mengetahui apa itu gerakan dari sekolah sehat. Baik, ini ya Bu ya, berarti masalahnya itu program GSS di sekolah Ibu tidak terukur. Kemudian juga warga sekolah masih banyak yang belum mengetahui apa itu GSS begitu ya Bu ya. Benar Ibu. Baik, dari permasalahan tersebut Bu Helen, kondisi ideal seperti apa yang ingin Ibu capai terkait masalah GSS di sekolah Ibu ini? Gimana Ibu, bisa diulang kembali? Baik, dari permasalahan tersebut kira-kira kondisi ideal seperti apa nih yang Kondisi ingin Ibu ideal. capai? Kondisi ideal gitu ya, Bu, ya. Bagaimana akhirnya nanti Ibu ingin GSS ini di sekolah Ibu? Kondisi idealnya yang saya inginkan tentunya gerakan sekolah sehat ini mempunyai program, kemudian bisa dilaksanakan. Ya, kemudian juga seluruh warga sekolah itu tahu bahwasanya di sekolah sedang menggalakkan gerakan sekolah sehat. Baik, berarti Ibu itu ingin program gerakan sekolah sehat di sekolah Ibu itu terlaksana dengan baik ya Bu, serta semua warga sekolah itu bisa mengetahui tentang gerakan sekolah sehat itu. Iya, benar Ibu. Baik Bu, dari kondisi sekarang nih Bu, dari skala 1 sampai 10, nah kondisi yang sekarang itu berada di level berapa Bu? Kalau menurut saya Bu masih berada di level 6. Level 6 ya Bu ya. Kemudian langkah-langkah ataupun solusi apa yang bisa Ibu terapkan agar gerakan sekolah sehat di sekolah Ibu ini bisa terlaksana dengan baik? Kalau menurut saya Ibu ya, yang kalau saya lihat dari yang sudah terjadi ini, itu yang pertama kurangnya komunikasi antara mungkin sesama tim, baik tim dari guru maupun tim dari siswa. Jadi langkah yang pertama yang menurut saya yang efektif itu yang adalah menjalin komunikasi antara tim guru dengan tim siswa. Kemudian yang kedua, setelah komunikasi itu terjalin, kita akan membentuk kembali program-program yang ada di gerakan sekolah sehat, baik itu program mingguannya seperti apa, bulanannya seperti apa, kemudian program semesternya bagaimana, sehingga bisa kita laksanakan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Nah, dengan kita melaksanakan hal tersebut, tentunya nanti seluruh warga sekolah tahu, oh ternyata sekolah kita sedang menggalakkan gerakan sekolah sehat, rupanya seperti itu. Baik, jadi solusinya itu komunikasi ya Bu ya, komunikasi baik antar guru, siswa maupun seluruh warga sekolah. Iya, benar. Kemudian juga adanya program yang lebih terstruktur begitu ya Bu ya. Kemudian Bu, adakah metode lain yang bisa Ibu terapkan selain dari komunikasi dan juga program yang terstruktur tadi? Kalau menurut saya ada Ibu ya. Setelah kita melaksanakan program itu secara terstruktur, ada mingguannya, ada bulanannya, tentunya tim ini bisa dia menggalakkan atau mendemonstrasikan entah berupa poster di mading-mading kelas ataupun di mading sekolah menghidupkan, kemudian juga bisa menyebarkan dengan di media sosial. Seperti itu. Baik, jadi ini ya Bu ya, metode lain itu bisa demonstrasi poster di mading-mading sekolah ataupun di tempat-tempat yang mudah dibaca ya Bu ya. Baik. Kemudian Bu, dari skala 1 sampai 10 ini, untuk mencapai kondisi ideal melalui metode yang sudah Ibu sebutkan tadi, nah ini kok metode ini berada di level berapa kira-kira keefektifannya? Kalau menurut saya mungkin sudah kita bisa mencapai level 9. Level 9 ya Bu ya, baik. Berarti Berarti maksimal gitu ya. berarti sangat efektif metode ini ya Bu ya. Dengan kita tadi membuat bahan bacaan yang mudah dibaca di tempat-tempat terbuka, pasti semua orang akan mudah mengaksesnya gitu ya Bu ya. Baik. Nah Bu,
Apa rencana yang akan dilakukan setelah percakapan ini? Setelah percakapan ini mungkin saya bisa berkoordinasi dengan tim guru dan tim Iya. siswa untuk bertemu. Nah, di sini kita akan merembukkan kembali apa-apa saja program dari gerakan sekolah sehat ini. Kita susun kembali program mingguannya, bulanannya, kemudian sampailah ke program semesternya mengenai gerakan sekolah sehat. Baik. Ya, Berarti berkoordinasi, kemudian juga merembukkan program-program yang tadi lebih terstruktur iya begitu ya Bu benar. ya. Nah, butuh waktu berapa lama nih Bu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kalau untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut, mungkin seminggu itu sudah bisa kalau langsung dilaksanakan gitu. Baik, 1 minggu ya Bu ya, Iya. berarti tidak butuh waktu Iya. yang lama ya Bu ya. Kita Bisa kan langsung menyelesaikan, berkoordinasi gitu kan. benar, bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bu Helen, komitmen seperti apa nih yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Tentunya kita komitmen itu bersama ya Bu, ya, bersama dengan tim. Kalau hanya komitmen kita sendiri kan tidak akan berjalan, tapi kita Benar. harus membangun komitmen dengan tim guru maupun tim siswa. Benar. Ya. Baik, berarti semua tim itu terlibat ya Bu ya. Iya, benar. Kemudian dukungan yang Ibu butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi ini apa nih? Dukungan yang saya butuhkan itu pastinya dukungan dari kepala sekolah, iya, Iya. dan seluruh warga sekolah. Karena tanpa dukungan dari mereka, dari kepala sekolah dan seluruh warga sekolah, itu program tidak akan berjalan. Benar, berarti semua pihak itu Iya, berkontribusi semua pihak di dalamnya ya, Bu, terlibat. ya? Iya, terlibat. Nah Bu Helen, tadi sudah banyak Ibu sudah mengutarakan solusi Iya. dan juga ada metode yang dalam waktu dekat 1 minggu bisa terselesaikan masalah ini ya Bu ya. Iya, Ibu. Nah, bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan ini? Alhamdulillah lebih lega ya Bu ya. Jadi lebih nampak gitu apa yang harus saya lakukan ke depannya agar gerakan sekolah sehat ini memang benar-benar berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Kalau sekarang kan belum optimal, mudah-mudahan dengan setelah coaching ini saya langsung mengumpulkan tim guru dengan tim siswa, kemudian kita akan merembukkan kembali program-programnya, kita laksanakan, dan tentunya itu dukungan dari kepala sekolah dan seluruh warga sekolah. Kemudian setelah program itu berjalan, kita juga akan mendemonstrasikan melalui poster, media sosial, dan sebagainya. Insya Allah gerakan sekolah sehat akan berjalan dengan maksimal dan optimal. Baik, luar biasa sekali Bu Helen atas solusi-solusi ataupun ide-ide yang sudah Ibu kembangkan tadi. Nah, saya berdoa semoga gerakan sekolah sehat yang ada di sekolah Ibu dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah Ibu rencanakan. Baik kasih, Ibu, Ibu Lisa. terima kasih ya Ibu Helena Iya, atas Ibu percakapan Lisa. hari ini. Semoga apa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Ibu Lisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Lisa. Baik Ibu, saya tadi sudah mengamati proses coaching Ibu antara Ibu Lisa dengan Ibu Helena Pratiwi sebagai coach. Sebelum menyampaikan hasil pengamatan saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Oke Bu, yang pertama saya ingin menanyakan apa yang sudah Ibu lakukan dari melakukan coaching dan apa juga yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi. Baik Pak Bror, dari proses coaching tadi kompetensi yang sudah saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, di mana tadi saya sudah mendengarkan aktif sehingga dengan saya mendengarkan aktif saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang tentunya sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, dengan pertanyaan yang berbobot ini tadi, Coach juga sudah menemukan solusi-solusi dan juga metode-metode yang akan diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan beliau begitu. Oke, apa yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan apa yang menjadi catatan saya, di mana fokus Ibu sebelumnya pada saat pra-coaching, Ibu menyampaikan bahwa Ibu fokus pada kompetensi mendengarkan aktif. Dan setelah saya mengadakan observasi, juga saya menemukan beberapa yang menjadi kelebihan Ibu. Saya menemukan memang Ibu berhasil menggali potensi coach. Yang berikutnya Ibu juga
sudah menerapkan alur Tirta sebagaimana yang kita harapkan pada proses coaching. Oke, pertanyaan terakhir dari saya, Ibu. Berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil percakapan Ibu dengan Bu Helena? Baik Pak, untuk kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan tadi mungkin mengenai present Pak, kehadiran penuh. Nah, mungkin sebelum saya memulai percakapan, saya bisa menggunakan teknik stop dulu kepada coach, di mana pada saat sebelum mulai percakapan, nah coach ini kan tadi membawa sebuah masalah Pak. Jadi ada unek-unek di dalam hatinya yang belum terselesaikan. Kalau saya menggunakan teknik stop, mungkin percakapan tadi akan lebih rileks, kemudian juga lebih ideal, kemudian percakapan kami itu mungkin menjadi lebih santai karena beban pikiran dari coach tadi sedikit lebih kurang, begitu Pak. Baik Ibu Lisa, apa yang Ibu sampaikan sangat menjadi sesuatu yang bermanfaat mungkin, dimana Ibu tadi ingin kehadiran penuh ya Ibu ya, atau presence, dan Ibu ingin menerapkan teknik stop ya. Teknik stop tadi diharapkan akan menenangkan hati coach itu sendiri. Ya, luar biasa Ibu. Saya rasa demikian sesi coaching kita hari ini, mulai dari pra coaching, yang berikutnya pasca coaching. Demikian Ibu, semoga nantinya Ibu lebih terbiasa dan lebih mahir dalam melaksanakan proses coaching ini, baik pada teman Ibu ataupun guru-guru yang ada di sekolah Ibu. Demikian Ibu. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih juga ya Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ita. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Di sini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, pada hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya Ibu ya. Kalau boleh tahu sama siapa nanti Ibu? Saya akan melakukan coaching ini nanti bersama Pak Abdul. Bersama Pak Abrol ya Bu ya. Baik Ibu, sebelum kita melakukan proses coaching ini, di sini saya akan berperan sebagai supervisor atau observer yang akan melihat bagaimana Ibu dan Pak Abrol melaksanakan proses coaching. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian yang akan menjadi observasi saya. Boleh ya Bu ya? Nah, nanti di rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya ini adalah nanti pada saat proses percakapan antara Ibu dengan coach Ibu yaitu Pak Abror, saya berharap Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan bisa memaksimalkan potensi dari coach Ibu nantinya. Kemudian tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi coaching, yaitu Ibu bisa hadir penuh, kemudian Ibu bisa mendengarkan aktif coach Ibu pada saat beliau nantinya akan menceritakan apa yang menjadi permasalahan, kemudian Ibu juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya juga akan dapat menggali ide dan potensi dari coach Ibu. Nah, pada saat Ibu akan mengajukan pertanyaan itu tentunya akan Ibu menerapkan alur Tirta. Alur Tirta ini yaitu Ibu menerapkan dulu tujuan dari coachingnya, kemudian Ibu identifikasi masalahnya apa, rencana aksinya bagaimana, dan tanggung jawab ke depannya bagaimana. Gitu ya Bu ya. Bisa Ibu pahami Bu? Baik. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih sama Ibu. Boleh Bu? Nah, kompetensi coaching mana yang nantinya akan Ibu kembangkan pada saat proses coaching ini berlangsung? Baik, terima kasih. Yang ingin saya kembangkan adalah 3 kompetensi yang ada pada coaching ini. Ya. Ya. Terus membagi depan dan berbobot dan hadir. Berarti Ibu akan mengembangkan ketiga kompetensi coaching nantinya ya Bu ya. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapannya nanti? Yang ingin saya kembangkan lebih spesifik ini tuh di mengajukan pertanyaan tersebut. Mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, indikator pencapaian yang mana yang akan menjadi tolak ukur Ibu pada saat proses percakapan nanti? Indikator pencapaiannya saya mengajukan pertanyaan berbobot, jadi saya Ya. menggunakan alur Tirta secara bulan, Ya. tanggal
agar saya bisa menggali potensi apa yang ada pada diri coaching itu. Baik Bu, mudah-mudahan nanti proses coachingnya berlangsung seperti yang Ibu harapkan, kemudian indikator pencapaian dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan juga tercapai ya Bu ya. Hanya itu aja yang bisa saya sampaikan Bu. Mudah-mudahan coachingnya nanti berlangsung dengan lancar ya Bu ya. Nah, silahkan Ibu lakukan proses coachingnya bersama Pak Abror. Terima kasih Ibu Rabita. Ya, Assalamualaikum Pak Abror. Gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ida, alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri Bu, gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga sehat. Bersyukur ya Pak, kita sudah diberi kesehatan pada hari ini. Jadi apa sih nih Pak tujuan dari pertemuan kita hari ini? Oke Bu, di sini pada sesi ini atau diskusi kali ini saya sebenarnya ingin menemukan solusi Bu atas permasalahan saya gitu Bu. Saya memiliki masalah di sekolah seperti itu Bu, dan saya pengen mendapatkan solusi dari situ. Baik. Jadi setelah kita melakukan diskusi ini nanti, apa sih yang Bapak harapkan hasilnya? Ya, yang saya harapkan dengan saya menemukan solusi tadi, saya bisa lebih tenang aja Bu, nggak jadi beban pikiran saya lagi. Nanti kan ketika saya mendapatkan apa yang solusi dari permasalahan saya ini, saya menjadi lebih rileks dan lebih nyaman lagi untuk bekerja Bu. Mungkin beberapa hari ini saya juga agak-agak kurang fokus seperti itu. Baik. Sedikit lagi Pak. Jadi apa sih yang jadi permasalahan nih yang mengganjal di hati Bapak? Boleh diceritakan? Ya begini Bu, saya kan kemarin kan sudah mempelajari beberapa hal terkait pembelajaran yang berpihak pada siswa Ibu kan. Saya mencoba ini Bu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, tapi ada beberapa poin yang saya belum maksimal sepertinya Ibu. Seperti ketika saya mencoba memfasilitasi siswa dalam pembelajaran berkelompok, nampaknya Bu, kelompok yang saya buat tadi itu tidak aktif seperti itu Bu. Baik, Bapak sudah berusaha ya, sudah mengelompokkan anak, cuman anaknya kurang aktif. Jadi apa sih yang jadi rincian permasalahannya ini Pak? Yang menjadi rinciannya begini Bu, anak-anak kan tadi nggak aktif kan Bu. Saya beri tugas mereka atau saya fasilitasi dalam kelompok, tapi yang terlihat itu Bu, hanya sebahagian siswa aja yang aktif untuk bertanya, aktif untuk mengkomunikasikan hasilnya itu, dan atau yang berdiskusi langsung dengan teman-temannya itu nampaknya belum terlihat atau masih di bawah ekspektasi saya Ibu. Jadi itu menjadi beban pikiran saya. Saya ingin itu membuat kelompok itu aktif Bu. Baik ya Pak ya. Apakah sudah ada usaha yang Bapak lakukan untuk supaya anak ini aktif dalam diskusi kelompok ini Pak? Untuk usaha-usahanya yang ada Bu. Yang pertama itu saya sudah mencoba membuat kelompok itu secara heterogen Bu. Jadi saya tidak berfokus pada yang low sama yang low atau yang high sama yang high, enggak. Saya mencoba membuat kelompok itu heterogen. Yang berikutnya saya juga sudah menyusun ya Bu ya, menyusun meja-meja itu atau tata letak kelas itu juga sudah saya upayakan supaya mereka nyaman dalam diskusi kelompok. Yang berikutnya saya juga sudah melaksanakan tes diagnostik, tapi ya seperti itulah Bu, hasilnya masih di bawah ekspektasi saya. Baik, usahanya sudah ada ya Pak ya. Cuman apa dalam ini dari skala berapa sih Pak? 1 sampai 10 ya, yang usaha yang udah Bapak lakukan saat ini? Untuk kalau flashback yang kemarin
saya sudah melakukan beberapa usaha dan saya menilai usaha saya itu ada di sekitar titik 6 lah Bu. Saya sudah mencoba sih agar kelompok itu aktif. Sudah mencoba ya Pak ya, tetapi masih ada ininya ya, masih di level 6 ya Pak. Jadi harapan Bapak nih ke depannya ada di skala berapa sih nantinya? Saya berharap itu Bu, kemampuan memfasilitasi kelompok belajar itu Bu, saya berharap saya bisa meningkatkan kompetensi saya ya tentunya dalam memfasilitasi kelompok ke titik atau ke poin 8, sehingga saya juga bisa memfasilitasi murid secara optimal. Untuk hambatan dalam Bapak memimpin diskusi kelompok ini, ada enggak hambatan-hambatan yang terjadi di diri Bapak atau Baik, Bapak sudah mengharapkan hal ini terus skalanya sampai 8 ya Pak, skala yang Bapak harapkan. Lalu hambatan apa yang Bapak rasakan selama proses ini berlangsung? Untuk hambatan sendiri Bu, saya memiliki beberapa hambatan ya Bu ya. Yang pertama itu ketika membentuk kelompok itu ada beberapa orang siswa yang memang tidak siap untuk berkelompok dengan siswa yang lain. Biasanya itu penyebabnya itu kemungkinan itu karena mereka ini tidak terbiasa atau tidak akrab dengan teman-teman yang dikelompokkan tadi, seperti itu Bu. Yang berikutnya hambatannya itu beberapa orang siswa ini kurang dalam kesadarannya dalam beraktivitas atau tanggung jawabnya juga mereka kurang dalam kelompok itu Ibu. Yang berikutnya lagi mungkin yang saya lihat soal-soal yang saya berikan itu ataupun permasalahan yang saya berikan itu kurang bisa dicerna oleh murid mungkin Bu, seperti itu. Baik Pak, berdasarkan hambatan-hambatan yang sudah Bapak sebutkan barusan, apa yang bisa Bapak lakukan untuk memaksimalkannya lagi? Untuk memaksimalkan atau meningkatkan poin saya tadi Bu ya, dalam bagaimana memfasilitasi peserta didik dalam berkelompok, apa ya Bu ya, mungkin yang pertama Ibu, saya perlu merevisi Bu. Saya kayaknya perlu merevisi soal-soal yang saya buat Ibu. Kemungkinan anak-anak kurang paham tentang maksud atau tujuan dari soal yang saya berikan, karena mungkin soal-soal itu tidak kontekstual. Jadi mungkin saya bisa memberikan contoh-contoh atau instrumen-instrumen yang lebih kontekstual lagi. Itu yang pertama. Jadi anak-anak itu nanti bisa lebih memahami apa yang ditanyakan di soal. Yang berikutnya Ibu, terkait dengan kesadaran tadi, sepertinya saya perlu melakukan seperti proses menumbuhkan kesadaran pada siswa. Saya mungkin nanti bisa memanggil mereka. Saya juga mungkin bisa menerapkan disiplin positif, seperti kita menerapkan segitiga restitusi. Soalnya kan beberapa dari mereka ini jadi kan tanggung jawabnya itu kurang, tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi mungkin saya bisa melakukan disiplin positif. Selanjutnya saya juga akan mencoba memahamkan bahwa kita itu manusia sosial. Sebagaimana yang tadi saya utarakan, anak-anak itu terkadang terlalu memilih-pilih teman. Nanti mungkin saya juga bisa memberi penguatan-penguatan kepada mereka bahwa tidak selamanya sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi saya kuatkan di sana. Terkadang kita perlu mencari suasana baru, perlu belajar dari orang-orang yang lain, gitu Bu. Seperti itu. Baik ya Pak ya, Bapak sudah mencoba menerapkan disiplin positif pada anak, sudah menerapkan segitiga restitusi juga. Adakah rencana yang lain lagi supaya apa yang Bapak harapkan ini bisa terwujud?
mungkin saya bisa bertanya sih Ibu kepada rekan-rekan sejawat tentang bagaimana memfasilitasi kelompok diskusi kelas. Ada beberapa memang teman-teman saya yang mahir dalam ini Ibu. Mungkin saya nanti bisa melihat atau mendengarkan nasihat-nasihat dari beliau, atau saya juga akan mungkin masuk ke dalam kelas beliau. Jadi saya bisa mempelajari tentang teknik-teknik yang bisa meningkatkan aktivitas pembelajaran dalam diskusi. Kapan sih rencana ini akan Bapak lakukan? Nah, ini prosesnya ini kan proses perbaikan Bu. Perbaikan atau apa namanya ya, melengkapi apa yang sudah saya lakukan. Untuk rencananya ini saya akan melaksanakannya Ibu nanti di pertengahan bulan Oktober ini Ibu. Saya juga akan merevisi beberapa soal-soal saya tadi kan menjadi lebih kontekstual. Yang berikutnya saya juga akan mencoba menerapkan disiplin positif kepada anak-anak yang kurang bertanggung jawab. Itu nanti saya terap. Saya juga tadi sudah berencana untuk bertanya kepada rekan sejawat. Itu nanti akan saya mulai pada pertengahan bulan Oktober sekitar tanggal 16 atau 17 gitu. Baik ya Pak, selanjutnya apa yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan tentang rencana yang akan Bapak lakukan ini? Yang menjadi tolak ukur saya dalam rencana kegiatan saya ini, anak-anak itu nanti akan terlihat lebih aktif lagi Ibu dalam proses diskusi. Saya juga nanti akan mencoba meminta teman saya untuk mengobservasi kegiatan diskusi yang saya lakukan, apakah ada peningkatan dalam aktivitas diskusi mereka, seperti itu. Meminta bantuan sesama rekan guru ya Pak ya, berarti jadi gini Pak, selain dari rekan guru ini tadi, siapa saja sih orang yang Bapak libatkan dalam rencana aksi ini nantinya? Yang saya libatkan untuk rencana aksinya, mungkin nanti saya akan melibatkan juga guru BK Ibu. Saya akan mencoba bertanya kepada beliau bagaimana teknik-teknik agar menumbuhkan kesadaran pada siswa. Yang berikutnya saya juga mungkin meminta pendapat dari orang-orang yang lebih berpengalaman, misalnya kepala sekolah, seperti itu. Jika nantinya rencana aksi yang sudah Bapak lakukan ini menemui kendala, apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Andai kata nanti saya menemukan kendala pada saat proses atau pada saat saya melaksanakan kegiatan aksi saya ini dalam memperbaiki cara saya atau kegiatan mengajar saya, yang pertama saya akan berliterasi lagi Bu dari internet atau dari mana-mana tentang kegiatan-kegiatan yang bisa menghidupkan pembelajaran berkelompok. Yang berikutnya saya juga akan bertanya kepada mungkin rekan-rekan yang di MGMP yang memiliki pengalaman lebih banyak, seperti itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya yang terakhir mungkin ya Pak ya. Jadi setelah kita melakukan sesi diskusi ini hari ini, hasil apa sih yang Bapak harapkan, yang ingin Bapak capai nantinya? Untuk hasilnya sendiri, saya harapkan solusi saya ini membawa anak-anak saya, membawa saya juga menciptakan lingkungan belajar dengan budaya positif, di mana kegiatan pembelajaran ini berlangsung secara aktif lalu berpihak kepada murid. Baik, luar biasa sekali ya Pak Abror. Mungkin cukup sampai di sini ya pertemuan kita hari ini. Apabila ada waktu yang lain, kita bisa berdiskusi kembali ya Pak ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu sudah menjadi rekan curhat saya di sini.
Saya bersyukur sekali. Oke Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Labita, tadi saya sudah mengamati proses percakapan coaching Ibu antara Ibu dengan coaching. Nah, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan dari proses coaching tadi, dan juga apa yang sudah menjadi indikator keberhasilan dari proses coaching yang sudah Ibu laksanakan? Baik, terima kasih Ibu. Saya sudah menerapkan 3 kompetensi yang ada di coaching ya Ibu ya, yang mana saya sudah melakukan kehadiran penuh. Saya juga sudah sebagai pendengar yang aktif, dan saya juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan saya juga sudah berusaha memakai prinsip yang ada pada coach ya Ibu, yang mana itu kemitraan, proses kreatif, dan berusaha memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach saya. Alhamdulillah ya Bu ya, apa yang sudah Ibu sampaikan pun juga sudah sesuai dengan hasil pengamatan saya, di mana Ibu sudah berusaha nih memberikan sebuah prinsip kemitraan pada saat percakapan coaching. Ibu sudah setara, tidak ada perbedaan antara Ibu dengan coaching. Kemudian Ibu juga sudah melakukan proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali ide dan potensi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu munculkan. Alhamdulillah dari catatan saya, Ibu juga sudah melakukan proses coaching ini dengan maksimal dan dengan sangat baik Ibu Labita. Ibu sangat luar biasa sekali. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu, berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa yang kedepannya akan Ibu kembangkan? Yang ingin saya gali lebih dalam lagi ya Bu, mungkin kehadiran penuh. Saya ingin apabila nantinya saya melakukan coaching lagi, saya berharap saya bisa fokus nantinya Bu. Baik Ibu, nah mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa lebih memaksimalkan kompetensi yang ada pada coach, yaitu kehadiran penuh, kemudian Ibu bisa menjadi pendengar yang aktif, dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Allah bisa karena biasa ya Bu Ita ya. Baik Bu Ita, mungkin cukup sampai di sini kegiatan supervisi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Labita. Ya, waalaikumsalam Ibu. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Helen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Ibu Helen, saya juga sehat. Baik Ibu, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat ataupun observer yang akan melihat bagaimana proses coaching Ibu dengan coach nantinya ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu ya Bu ya. Nah, nanti rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi dari seorang coaching yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa tentunya ya Bu ya. Nah, ketika coaching, Ibu juga menerapkan alur tirta di mana ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ini adalah rubrik yang akan menjadi penilaian acuan saya. Begitu ya Bu, apakah bisa dipahami? Bisa Ibu. Baik, sebelum proses percakapan nih Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Bu. Boleh ya Bu ya? Baik, terima kasih Ibu. Kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan dalam proses percakapan ini Bu? Baik, tentunya pada saat pelaksanaan coaching nanti saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi yang ada pada coach, yaitu saya bisa hadir penuh, kemudian saya bisa menjadi pendengar yang aktif, dan saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali ide dan potensi dari coach saya.
Baik, berarti ketiga kompetensi ingin sekali Ibu kembangkan dalam percakapan ini ya Bu ya. Baik, kemudian Bu, untuk secara spesifik nih, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifiknya lagi? Baik Ibu, dari ketiga kompetensi tersebut, saya ingin lebih mengembangkan di poin yang mendengar aktif. Yang mendengar aktif ya Bu ya. Dengan mendengar aktif mungkin nanti percakapan akan lebih berjalan sesuai dengan alur cerita begitu ya Bu ya. Baik Ibu, kemudian indikator ketercapaian. Nah, tolak ukur mana nih yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Tadi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi pada pendengar yang aktif. Nah, tentunya ketika kita bisa menjadi pendengar yang aktif, saya bisa menemukan kata-kata kunci dari kunci saya, yang dimana kata-kata kunci itu nanti akan saya buat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali ide dan potensi yang ada pada kunci saya, Ibu. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Baik, hanya itu yang ingin saya sampaikan Bu. Sekarang Ibu bisa memulai percakapan dengan Koci. Nah, semoga percakapan nanti sesuai dengan indikator yang akan Ibu capai. Silakan Bu, dimulai percakapannya. Baik, terima kasih waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rabita. Apa kabar hari ini, Ibu? Waalaikumsalam Bu Helen, alhamdulillah kabar baik hari ini Bu. Bu Helen sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Nah, apa nih rencana pertemuan kita pada hari ini? Begini ya Bu, saya ada sedikit yang mengganjal di hati dan itu membuat saya tidak tenang ya Bu, sehingga jadi terfikirkan terus menerus Ibu. Apa itu yang ada mengganjal di hati Ibu Rabita? Bisa Ibu ceritakan? Tentang ini Bu, pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Baik, tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu ya. Nah, jadi apa tujuan Ibu dalam pertemuan kita pada hari ini? Saya ingin membahas ya Bu, seperti apa idealnya pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Baik, menurut Bu Ita, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang bagaimana? Kalau menurut saya ya Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi ini kan sama sebenarnya kaitannya dengan kurikulum merdeka kita ya Bu. Dia yang mana pembelajaran ini mempunyai karakter sifat yang sama, yaitu sama-sama mempunyai metodenya itu untuk berdasarkan kebutuhan dan minat belajar siswa Ibu. Baik, tadi Ibu Ita mengatakan bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang berhubungan dengan kebutuhan belajar siswa atau murid ya Bu ya. Nah, tadi Ibu mengatakan ada kendala atau ada yang mengganjal di hati Ibu. Apa itu yang ada di hati Ibu? Sebenarnya ini ada di rubrik penilaiannya ya Bu ya, yang itu di sini membuat saya jadi bingung gitu ya, penilaian seperti apa yang bagusnya yang akan saya berikan kepada anak Bu. Mengenai rubrik penilaian, berarti rubrik penilaian pada saat pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kendalanya ada di mana Ibu? Sebagai contoh ya Bu ya, kalau kami di TK itu kan ada penilaian checklist, ada anekdot, hasil karya, terus foto berseri ya Bu. Tapi kalau menurut saya pribadi ya Bu ya, kalau penilaian checklist itu rasanya tidak sesuai Bu. Menurut saya merugikan anak. Kenapa saya bilang merugikan anak? Karena di sini penilaian itu baku Ibu, mau tidak mau saya juga harus menilai anak berdasarkan rubrik penilaian itu, gitu Ibu. Baik, jadi tadi Ibu mengatakan bahwasanya banyak ada penilaian checklist, anekdot gitu ya Bu ya, dan Ibu sudah menerapkan pada anak TK ya Bu ya, mengenai yang checklist ini berdasarkan dari rubrik penilaian. Nah, dari sini saya ingin menanyakan kembali, dari kondisi rubrik penilaian yang sudah Ibu lakukan, itu Ibu berada di skala berapa kalau 1 sampai 10? Kalau untuk saat ini ya Bu, saya rasa saya berada di skala 6 ya Bu ya.
Berada di skala 6 tentunya itu sudah cukup baik ya Ibu ya, tentang rubrik penilaian. Apa yang sudah Ibu lakukan mengenai rubrik penilaian ini? Apakah hanya sebatas pada checklist dan anekdot saja atau ada yang lain? Saya sebenarnya sudah berusaha di penilaian checklist ya Bu, cuman terkadang mengalami kendalanya itu seperti anak tidak mau mengerjakan tugas yang ini gitu, tapi mau mengerjakan tugas yang lain. Nah, sementara kan Bu, di penilaian checklist itu penilaiannya baku, kita sudah menyusun rubrik penilaiannya itu begitu hari itu gitu. Itu yang menjadi kendala bagi saya. Baik, kendalanya itu ada pada rubrik penilaian yang baku. Nah, dari penilaian yang baku ini ada nggak usaha Ibu membuat agar penilaian itu berlaku pada semua murid jadi tidak baku gitu Ibu? Saya sudah pernah menyampaikan ini ya Bu kepada rekan sejawat saya dan kepada kepala sekolah mengenai rubrik penilaian ini yang menurut saya tidak sesuai dengan pembelajaran anak. Dan ternyata rekan-rekan yang lain juga mempunyai pemikiran yang sama dengan saya, bahwa rubrik penilaian checklist ini tidak sesuai dengan kurikulum Merdeka. Cuman ya itu tadi Bu, instrumen penilaian ini kan memang tetap harus kita isi gitu. Baik, jadi rubrik penilaian itu harus kita isi sementara dia tidak sesuai menurut Ibu ya dengan kurikulum Merdeka yang sedang dijalankan. Nah, dengan adanya kondisi ini, bagaimana solusi dari Ibu sendiri? Apa usaha Ibu? Baik ya Bu, saya sudah melakukan diskusi ya Ibu ya kemarin bersama beberapa rekan sejawat. Kami berbicara tentang bagaimana idealnya penilaian ini yang sehingga tidak merugikan bagi anak ya Bu. Kami bersepakat waktu itu untuk mengambil penilaian catatan anekdot Ibu. Memang kami tetap mengisi penilaian checklist, cuman menurut kami idealnya itu di catatan anekdot itu lebih terinci dan lebih tidak merugikan anak Bu. Baik, berarti Ibu beserta kawan-kawan gitu ya sudah berusaha mungkin lebih tepatnya sudah berusaha dari checklist menjadi ke anekdot. Bagaimana hasilnya Ibu? Hasil yang saya jalani memang belum maksimal ya Ibu ya, karena segala sesuatunya itu kan butuh proses dan waktu, tapi sudah lumayan lah Ibu, sudah bisa dilakukan. Berarti yang anekdot ini sudah dilakukan. Nah, ke depannya adakah rubrik penilaian lain selain dari checklist dan anekdot yang sesuai dengan kriteria kebutuhan murid di sekolah Ibu? Mungkin saya akan menambahkan di penilaian foto berseri ya Bu ya, atau di hasil karya untuk menguatkan bahwa anak itu berhasil gitu Bu. Foto berseri bisa Ibu ceritakan bagaimana proses foto berseri itu? Sedikit ya Ibu ya, foto berseri itu kalau kami di TK ada 3 foto Ibu. Nanti yang pertama anak memegang alat dan bahan pada saat anak bermain. Yang kedua anak melakukan kegiatan bermain, sedang melakukan kegiatan bermain. Yang ketiga produk yang dihasilkan oleh anak itu Bu. Berarti ada 3 kegiatan itu Bu ya, ketika anak itu memegang alat dan bahan, kemudian sedang berproses, kemudian hasil akhirnya. Nah, ada nggak yang lain Bu selain dari itu yang kira-kira yang bisa sesuai lah dengan kebutuhan siswa Ibu, tidak merugikan anak, juga tidak menyulitkan ibu gurunya dalam penilaian? Di penilaian hasil karya Ibu, di situ juga menguatkan bahwa anak itu sudah melakukan kegiatan bermain hari itu. Baik, ya berarti ada 4 berarti kriteria penilaiannya Bu ya. Selain dari checklist, kita juga bisa menggunakan anekdot, kita bisa menggunakan foto berseri, dan terakhir juga menggunakan karya. Ada nggak yang lain Bu yang bisa dikembangkan dari ini? Mungkin barangkali saya akan menambahkan video ya Ibu ya, karena kalau sekedar gambar anak hanya tidak nampak gitu proses anak melakukan kegiatan Bu. Mungkin kalau dengan video
dari awal sampai akhir lebih jelas dan lebih nyata begitu Bu. Dengan video berarti yang memvideokannya guru atau ada melibatkan orang lain Ibu? Karena kami di dalam kelas, saya sendiri lah Ibu ya, di kelas kami berdua, biasanya saya melibatkan rekan sejawat yang lain Bu. Berarti berkolaborasi juga ya Bu ya dengan rekan sejawat dalam penilaian sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, dengan begitu, dengan adanya solusi-solusi dari Ibu nih, nantinya kondisi dari rubrik penilaian ini akan menjadi skala berapa? Tadi kan udah berada di skala 6. Dengan adanya Ibu menambahkan ada anekdot, kemudian ada foto berseri, ada karya, kemudian ada juga lagi dengan penilaian video. Rubrik penilaiannya sekarang sudah berada di skala berapa? Saya berharap nantinya skala yang akan saya capai itu berada di angka 9 ya Bu. Karena menurut saya itu udah penilaian yang ideal sekali yang tidak merugikan anak Ibu. Baik, di angka 9 itu sudah mencapai sempurna ya Ibu ya. Nah, setelah percakapan ini, apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama, saya akan mengajak rekan-rekan sejawat ya Bu. Tapi sebelum itu juga akan meminta izin dulu kepada kepala sekolah ya Bu ya, sebelum saya melakukan ini. Saya akan mengajak rekan sejawat saya untuk seperti penilaian seperti apa yang kedepannya yang akan dipakai gitu Bu. Berarti setelah ini Ibu akan berkolaborasi lagi gitu atau berdiskusi dengan rekan sejawat penilaian seperti apa yang ingin dicapai. Kemudian apa lagi rencana Ibu selanjutnya? Selanjutnya yang akan saya lakukan adalah setelah saya melaporkan ini kepada kepala sekolah ya Bu ya, tentu saja hal ini tidak terlepas, saya juga akan meminta bantuan kepada pengawas sekolah ya Bu, dan menyampaikan apa yang ada di dalam hati kami nantinya Bu. Oke, berarti menyampaikan hasil penilaian ini kepada pengawas sekolah. Nah, ada nggak dukungan yang Ibu butuhkan dari rubrik penilaian ini agar berjalan maksimal lah di satuan pendidikan Ibu? Mohon maaf Ibu, bisa diulangi? Iya, dukungan yang Ibu butuhkan agar rubrik penilaian ini berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Tentunya Ibu ya, saya meminta dukungan penuh kepada rekan sejawat untuk berkolaborasi bagaimana penilaian ini menjadi yang seperti saya bilang tidak merugikan anak. Saya akan terus mengajak rekan-rekan sejawat saya untuk berubah ke arah yang lebih baik untuk dalam hal menilai anak. Berarti intinya Ibu juga membutuhkan dukungan dari rekan sejawat ya, selain dengan kepala sekolah dan pengawas nantinya ya Bu ya. Nah, komitmen kedepannya itu seperti apa Ibu? Apakah rubrik penilaian ini nantinya akan dipakai berkelanjutan atau hanya sekali itu saja? Saya berharap untuk kedepannya ya Bu, penilaian ini berkelanjutan dan terus berlanjut agar ya itu tadi Bu, tercapai apa yang kita inginkan dan apa yang anak butuhkan. Baik, keren sekali Ibu Rabita. Nah, dari percakapan coaching tadi, apa yang bisa Ibu simpulkan dari awal sampai akhir ini? Baik Ibu, sebelumnya sebenarnya saya agak pusing ya Ibu ya tentang penilaian ini dan bertanya-tanya gitu kan, apa penilaian seperti apa yang akan saya lakukan gitu. Tapi setelah adanya kita coaching ini, ternyata saya bisa menemukan gitu solusi yang tepat yang akan saya lakukan ke depannya Ibu. Ya baik Ibu, berarti sudah terpecahkan lah berarti ya kegalauan Ibu mengenai rubrik penilaian. Tidak hanya checklist saja yang bisa digunakan, tapi Ibu juga kedepannya akan menerapkan anekdot, kemudian ada foto berseri, kemudian ada karya, dan melibatkan juga video untuk anak agar penilaian itu sesuai dengan kebutuhan murid ya Bu ya. Dan Ibu juga nantinya akan membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat juga serta pengawas gitu ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan rubrik penilaian ini juga akan berlangsung secara berkelanjutan dan tidak merugikan anak serta tidak juga menyulitkan ibu gurunya dalam penilaian. Semangat Ibu Rabita, terima kasih Ibu. Ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Ya Bu, saya rasa cukup sampai di sini Bu.
Oke, baik Ibu, kita akhiri percakapan kita pada hari ini. Terima kasih Bu Rabita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Helen, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu bersama Koci. Nah, sebelum menyampaikan hasil pengamatan saya nih Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Nah, yang pertama itu, apakah yang sudah Ibu lakukan dari melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Baik Ibu, dari percakapan coaching tadi, saya rasa saya sudah menerapkan ketiga kompetensi yang ada pada coach. Saya sudah berusaha untuk hadir penuh pada saat percakapan berlangsung. Kemudian saya juga berusaha menjadi pendengar yang aktif dan menemukan kata-kata kunci untuk dapat dijadikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali ide dan potensi yang ada pada diri coach saya. Kemudian di sini saya juga berusaha menerapkan prinsip dari coach itu sendiri, yaitu saya berusaha menjadi mitra dan saya berusaha membuat proses kreatif dan menggali potensi yang ada pada coach saya. Baik, luar biasa sekali ya Bu Helen ya. Baik Ibu, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, nah memang sudah sesuai nih Bu dengan hasil catatan saya, di mana Ibu sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan ya Bu ya. Jadi ketika Ibu mengobrol tadi sudah setara, tidak ada lagi perbedaan antara coach dan juga coachee. Nah, setelah itu juga Ibu sudah melakukan proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas coachee untuk menumpukan solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Nah, Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi ya Bu ya, agar potensi dari coachee tadi maksimal begitu Bu. Alhamdulillah Ibu, dari catatan saya Ibu sudah melaksanakan proses percakapan coaching dengan sangat baik, luar biasa sekali Ibu. Baik, satu lagi Bu ingin saya tanyakan, pertanyaan terakhir. Berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah Ibu lakukan? Baik Ibu, kedepannya saya ingin mengembangkan bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, yang lebih menggali ide dan potensi yang ada pada diri coach saya ke depannya. Begitu Ibu. Baik, yang lebih Ibu kembangkan tentang bagaimana menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot begitu ya Bu ya. Baik, hal itu saya yakin akan bisa Ibu lakukan dengan seiringnya waktu, kemudian seringnya Ibu melakukan coaching kepada orang lain begitu. Dengan begitu, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan akan lebih berkembang lagi. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Pak Abror, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Bita. Alhamdulillah hari ini saya sehat, tidak kekurangan apapun. Ibu Bita gimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Abror. Baik Pak Abror, sedikit sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai supervisor atau pengamat yang akan melihat bagaimana proses coaching antara Bapak dan coachingnya nantinya. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian observasi saya. Nah, nanti rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah dalam proses percakapan Bapak nanti sudah memiliki prinsip dari seorang coach. Baiklah, sebelum itu ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bapak. Kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Terima kasih Bu Bita.
Untuk kompetensi coaching yang ingin saya miliki nantinya atau saya kembangkan lebih dalam itu ada beberapa hal. Yang pertama itu saya ingin bagaimana menjadi seorang coach yang bisa mendengarkan dengan aktif. Yang berikutnya saya juga ingin menjadi seorang coach yang dapat menggali potensi dari coach itu sendiri. Lalu saya juga ingin mengaplikasikan teknik rasa, dan mungkin juga saya juga akan memahami lebih dalam bagaimana penggunaan alur tirta seperti itu, Ibu. Baik. Kompetensi manakah yang ingin lebih spesifik Bapak kembangkan nantinya dalam proses coaching tersebut? Untuk kompetensi yang lebih spesifik atau yang fokus saya ingin kembangkan adalah bagaimana saya dapat membuat sebuah atau beberapa buah pertanyaan yang apa istilahnya berbobot agar nantinya saya dapat menggali potensi coaching itu. Mohon maaf, agar nantinya saya dapat menggali potensi coaching itu, Bu. Baik, indikator ketercapaian tolak ukur mana yang ingin Bapak tuju nantinya dalam proses percakapan tersebut? Untuk indikatornya sendiri, yang menjadi indikator bahwa saya sudah berhasil mengembangkan bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot adalah saya berhasil membuat lebih dari 5 pertanyaan yang mungkin bisa menggali potensi coach. Lalu saya juga bisa menemukan apa-apa saja yang menjadi perhatian dari coach itu sendiri. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih Pak Abror. Mudah-mudahan proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik Ibu, terima kasih atas doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lisa, apa kabarnya Bu Lisa? Waalaikumsalam Pak Abror, alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa ya Bu Lisa ya. Nampaknya ceria banget Ibu Lisa hari ini ya. Baiklah Bu Lisa, di sini sebagaimana kesepakatan kita kemarin, kita ingin berbagi atau sharing-sharing lah ya tentang apa yang hal-hal yang menjadi fokus Ibu di sekolah atau dimanapun gitu seperti itu ya. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, apa yang menjadi tujuan dari percakapan kita pada kali ini? Baik Pak, jadi gini Pak, sebenarnya kemarin yang saya bilang saya ingin mengatakan sesuatu sama Bapak itu, nah di sekolah saya itu saya sedang mengalami kendala, yaitu di mana di sekolah kami itu masih banyak terdapat jajan-jajanan yang kurang sehat di kantin. Nah, dimana dari situ saya merasa khawatir nih Pak, apabila anak itu sering mengkonsumsi jajanan-jajanan yang berbentuk junk food kayak gitu, nah itu mungkin akan mengganggu perkembangan mereka begitu Pak. Jadi tujuan saya melakukan percakapan coaching dengan Bapak ini, saya ingin menemukan solusi terkait masalah mengenai jajanan-jajanan yang kurang sehat yang dikonsumsi oleh siswa itu tadi begitu Pak. Baiklah Ibu, berarti Ibu memiliki kekhawatiran tentang jajanan-jajanan yang ada di lingkungan sekolah Ibu ya. Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab kekhawatiran Ibu tentang jajanan-jajanan tersebut? Nah, gini ya Pak ya, kekhawatiran yang saya takutkan itu kan gorengan itu misalnya Pak, gorengan kan banyak tuh mengandung lemak-lemak ya Pak ya, yang kurang sehat untuk tubuh. Kemudian ada juga minuman-minuman yang mengandung pemanis buatan. Nah, kemudian kalau makanan-makanan ini sering dikonsumsi oleh anak-anak, nah tentu kan itu kurang baik untuk perkembangan fisik mereka dan akan berdampak kepada perkembangan intelektualnya begitu Pak. Baiklah Ibu, menurut Ibu, setelah Ibu tadi memperhatikan ternyata ada banyak jajanan-jajanan yang kurang sehat di kantin kan Bu ya, langkah apa sih yang sudah pernah Ibu laksanakan untuk mengatasi kekhawatiran Ibu itu?
Baik, kalau untuk langkah yang sudah pernah saya lakukan itu Pak, kami sudah pernah mengundang puskesmas untuk datang ke sekolah untuk mensosialisasikan terkait dengan masalah jajanan-jajanan yang kurang sehat untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, itu yang sudah pernah kami lakukan, namun sosialisasi itu ternyata kurang berdampak nih Pak kepada anak-anak. Ternyata setelah sosialisasi itu pun tidak ada perubahan yang signifikan untuk anak-anak itu tidak kembali mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat itu tadi, Pak. Oke, perubahan signifikan ya sangat menarik ya Bu ya. Setelah Ibu melakukan beberapa hal terkait dengan permasalahan tadi, menurut Ibu langkah-langkah yang Ibu telah lakukan tadi ada pada rentang skala berapa? Untuk skala 1 sampai 10. Baik, karena perubahan itu tadi tidak menunjukkan perubahan yang signifikan ya Pak, saya menempatkan ini di level 5 Pak. Untuk harapan Ibu sendiri, Ibu ingin meningkatkan upaya-upaya Ibu ini sampai ke level berapa ya Ibu ya, untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekolah Ibu tadi? Baik Pak, karena ini berhubungan dengan kesehatan anak dan juga intelektual anak. Nah, di sini saya ingin betul-betul meningkatkan level keberhasilannya itu mungkin di 9 atau bisa jadi di 10 begitu Pak. Oke, sangat menarik tadi mengenai intelektual anak ya Ibu ya. Artinya dengan kekhawatiran Ibu khawatir terjadinya mungkin, kalau mohon koreksi kalau saya salah ya Bu ya, dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat tadi mungkin akan mengganggu proses perkembangan berpikir anak ya Bu ya, mungkin seperti itu. Nah, untuk solusi ke depannya Ibu, pernahkah Ibu memikirkan langkah-langkah lanjutan setelah tadi langkah-langkah awal yang Ibu lakukan itu ternyata masih dalam posisi 5? Langkah-langkah lanjutan yang seperti apa kira-kira yang bisa Ibu rencanakan? Baik Pak, nah sebelumnya itu kan saya hanya kami melakukan langkah-langkah mengundang pihak puskesmas untuk mensosialisasikan tentang jajanan-jajanan yang sehat. Nah, ternyata itu tidak efektif. Nah, rencana saya nih Pak, setelah saya amati kenapa anak-anak itu masih jajanan yang kurang sehat, dan bahkan saat pagi hari pun mereka sudah mengkonsumsi minuman-minuman yang banyak mengandung gula. Nah, setelah saya amati dan saya survei, nah ternyata mereka ini melakukan itu karena dari rumah itu mereka tidak sarapan, Pak. Nah, di situ. Jadi karena mereka tidak sarapan dan perut rasa lapar, maka dari pagi mereka itu sudah mengkonsumsi jajanan-jajanan yang kurang sehat. Nah, rencananya ini, Pak, saya terutama dalam kelas saya sendiri ya, Pak ya. Saya akan menerapkan membawa bekal, Pak. Jadi dari rumah mereka kalau tidak sempat sarapan, maka membawa bekal di sekolah. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, saya akan meminta kepada anak itu untuk sarapan terlebih dahulu, jadi bisa mengurangi jajanan-jajanan yang kurang sehat untuk mereka beli. Nah, kemudian juga Pak, salah satu solusi berikutnya itu yang mungkin perlu kami lakukan itu adalah mungkin mensurvei jajanan-jajanan yang ada di kantin itu tadi. Jadi mungkin kebetulan Pak, saya sendiri juga bagian dari anggota UKS sekolah. Jadi di situ mungkin kami bisa mendatangi kantin-kantin yang di sekitar sekolah yang biasa membeli atau menjual jajanan-jajanan yang kurang sehat. Kemudian kami akan memberi pengertian kepada pihak kantin untuk lebih memilah-milah lagi mana makanan yang sehat dan mana makanan yang tidak sehat, setidaknya walaupun mereka itu tidak bisa menghilangkan seluruhnya, tetapi bisa mengurangi lah begitu Pak. Jadi mungkin kami akan memberi saran untuk menjual makanan yang lebih sehat, misalnya lontong kan Pak, kemudian atau makanan-makanan misalnya ubi goreng kayak gitu kan Pak, lebih sehat dehnya. Kemudian misalnya juga bisa mengurangi sosis atau junk food lah, intinya begitu Pak. Oke Ibu, yang saya tanggap dari beberapa kalimat yang Ibu utarakan, ya yang pertama tadi Ibu itu akan berupaya membuat suatu program sepertinya Ibu ya, membuat program sarapan dahulu sebelum pergi ke sekolah yang berikut.
Oke, langkah kedua yang saya tanggap dari apa yang Ibu katakan tadi adalah Ibu sebagai bagian dari UKS nanti akan melaksanakan survei dan mengedukasi pihak-pihak kantin ya Bu ya di sekitar sekolah. Oke Ibu, untuk kegiatan atau rancangan kegiatan yang Ibu nyatakan tadi, berapa lama kegiatan Ibu tadi Ibu akan laksanakan? Baik, kalau untuk ini apa ya, kalau untuk meminta anak-anak itu tadi sarapan dari rumah, mungkin besok sudah bisa saya laksanakan. Kemudian untuk mensurvei kantin-kantin sekolah itu tadi, mungkin 2 hari ke depan baru bisa saya laksanakan karena butuh izin dulu dari kepala sekolah. Kemudian juga kami akan mendiskusikan kepada sesama teman UKS, maksudnya tim UKS begitu Pak. Untuk durasinya sendiri Ibu, tadi kan Ibu punya program, durasinya mungkin apakah seminggu, apakah 2 minggu, ataukah 1 bulan ini? Durasinya sendiri Ibu bagaimana Ibu? Berapa lama akan Ibu laksanakan program tersebut? Untuk program tersebut mungkin akan saya laksanakan selama seminggu begitu Pak, seminggu sekali lah gitu. Yang berikutnya untuk tadi Ibu sudah punya program. Menurut Ibu, oke, apa saja kekuatan yang Ibu miliki pada saat pelaksanaan program ini Ibu? Dan berikutnya, apakah ada hambatan-hambatan yang mungkin terjadi atau yang mungkin Ibu temui nantinya pada saat Ibu melaksanakan program ini? Kekuatan dan hambatan ya Pak ya. Kalau untuk kekuatan mungkin di sini program ini akan berhasil apabila didukung oleh kepala sekolah, kemudian orang tua murid juga ikut bekerja sama. Nah, di situ kalau sudah ada kerjasama antara orang tua dan juga guru serta kepala sekolah, maka saya yakin program yang saya rencanakan ini akan bisa berhasil. Kemudian mengenai hambatan ataupun tantangan apa yang kira-kira saya hadapi, mungkin dari pihak orang tua Pak, karena basicnya tuh kenapa anak-anak tidak sarapan, itu karena orang tuanya alasannya tidak sempat memasak Pak. Nah jadi ini menjadi suatu tantangan untuk saya bagaimana memberi pengertian kepada orang tua agar mereka menyempatkan diri walaupun hanya menggoreng telur ataupun menumis kangkung untuk menyempatkan memasak untuk bekal anak tersebut begitu Pak. Oke, menarik sekali Ibu ya. Tadi Ibu mengatakan mudah-mudahan orang tua tadi dapat menyempatkan dirinya ya Ibu ya, setidak-tidaknya menggoreng telur seperti itu ya Ibu ya. Nah, jikalau ada kendala pada saat proses atau pada saat Ibu melaksanakan kegiatan Ibu ini, nah bagaimana Ibu mencari solusi atau menghadapi masalah-masalah tersebut? Baik Pak, untuk kalau misalnya ada kendala dalam saya melaksanakan program ini begitu ya Pak ya. Nah, saya yang pertama saya akan tentu mendiskusikannya kepada kepala sekolah mengenai permasalahan yang kemudian saya hadapi. Kemudian setelah saya berdiskusi dengan kepala sekolah, kami akan juga saling bertemu berdiskusi sesama tim UKS bagaimana caranya agar agar program ini bisa berjalan. Kemudian juga mungkin kami akan mengumpulkan wali murid Pak. Nah, kami akan mengundang wali murid untuk datang ke sekolah, kemudian kami akan mensosialisasikan ataupun memberi penguatan kepada wali murid ini mengenai pentingnya makanan-makanan sehat yang dikonsumsi oleh anaknya. Kemudian dengan mengkonsumsi makanan sehat terutama bawa bekal dari rumah, mereka bisa mengurangi makanan ataupun jajanan-jajanan yang tidak sehat yang nantinya akan dibeli di sekolah. Baiklah Ibu, kita sudah masuk pada sesi terakhir diskusi kita kali ini. Alhamdulillah Ibu sudah berhasil menemukan beberapa solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah atau kekhawatiran Ibu tadi terkait dengan makanan-makanan sehat yang ada di lingkungan sekolah Ibu. Oke, untuk yang pada sesi terakhir ini Ibu, saya ingin menanyakan bagaimana sih proses
coaching kita kali ini, bagaimana kita merefleksikannya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan dari awal tadi sampai akhir atau bagaimana? Baik, untuk refleksi dari percakapan kita ya Pak ya. Nah, mungkin ini Pak, sebelumnya saya tidak terpikir dengan apa yang saya katakan barusan. Nah, dengan pancingan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak yang membuat pikiran saya itu terbuka. Ternyata ada loh solusi yang bisa diterapkan dalam waktu dekat dan juga lebih efektif untuk saya lakukan. Nah, jadi saya itu merasa sangat lega Pak. Sebelum kita melakukan proses percakapan ini tadi, saya itu sedikit merasa semrawut Pak. Nah, kira-kira apa nih? Bagaimana caranya? Apa solusinya? Nah, ternyata dengan percakapan hari ini saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya. Begitu Pak. Oke, terima kasih Ibu atas refleksinya pada kegiatan hari ini. Saya rasa percakapan kali ini sangat luar biasa. Ibu sudah mencoba menggali lebih dalam apa kemampuan-kemampuan dari Ibu, apa kelebihan Ibu yang bisa Ibu manfaatkan atau Ibu laksanakan untuk menyelesaikan masalah tadi. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Demikian saya rasa untuk percakapan kita kali ini. Mungkin di lain kali jika ada waktu kita bisa sharing-sharing lagi mengenai kegiatan yang telah Ibu lakukan nantinya, Ibu ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak, terima kasih juga atas waktunya, kemudian atas diskusinya yang sangat bermanfaat bagi saya. Baiklah Pak Abror, tadi saya sudah mengamati ya proses coaching Bapak. Sebelumnya ada yang menjadi catatan bagi saya, dan ada juga beberapa hal yang akan saya sampaikan pada Bapak. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang sudah Bapak lakukan dari melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi. Ya, terima kasih Bu Wita. Berdasarkan hasil coaching saya tadi, saya telah melakukan beberapa hal yang terkait dengan kompetensi coaching. Saya yang pertama sudah mendengarkan aktif, yang berikutnya saya sudah hadir penuh. Menurut saya ya Bu ya, yang berikutnya saya sudah berhasil membuat pertanyaan yang berbobot. Namun untuk ukuran bagaimana, apakah itu sudah baik atau belum, itu mungkin nanti dari Ibu bisa menanggapinya atau nanti bisa Ibu berikan masukan bagi saya. Untuk indikator ketercapaiannya sendiri, menurut versi saya telah berhasil melaksanakan atau membuat pertanyaan yang berbobot. Terbukti dalam hal saya sudah berhasil menyampaikan atau membuat pertanyaan beberapa, kemungkinan tadi sudah ada 3 atau sampai 6 ya Bu ya. Saya sudah berhasil membuat pertanyaan dan itu merupakan indikator ketercapaian pada kompetensi yang ingin saya kembangkan. Demikian Ibu. Baik Bapak, apa yang sudah Bapak sampaikan barusan sudah sesuai ya dengan hasil catatan saya, di mana Bapak sudah memberikan prinsip pada saat coaching tadi, sudah melakukan proses kreatif di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari coach Bapak untuk menemukan solusi-solusi terkait permasalahan yang dialami pada coach yang Bapak sedang lakukan. Baiklah ya Pak, alhamdulillah dari catatan ini Bapak sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik, sangat luar biasa sekali. Pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan adalah, berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya? Pada coaching yang tadi saya lakukan, saya merasa belum berpuas diri pada kompetensi hadir penuh Ibu. Terlihat pada saat saya beberapa kali kehilangan fokus pada saat mendengarkan apa penjelasan dari coach tadi.
Namun berdasarkan hasil tadi saya merefleksikan diri saya, berarti saya perlu untuk menggali lebih dalam, untuk mempelajari lagi bagaimana teknik-teknik atau kiat-kiat agar saya bisa hadir penuh pada proses coaching saya. Demikian Ibu. Baiklah Bapak, mudah-mudahan apa yang menjadi refleksi bagi Bapak nanti ketika nantinya ada coaching kembali, Bapak dapat mengembangkan diri lebih baik lagi dan lebih fokus lagi ya Pak ya. Baik Pak, saya rasa cukup demikian. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.